Mungkin kalian berpikir bahwa Denny Darko ini tidak mendukung demokrasi dan malah mendukung pemerintah yang menjegal salah satu paslon tertentu atau mendukung sebuah upaya melanggengkan kekuasaan dan melawan demokrasi yang harusnya dilakukan 5 tahun sekali. Saya katakan hal itu tidak benar karena sebagai orang atau tokoh yang oportunis dan rela untuk menunggangi siapapun yang memungkinkan dia untuk memperoleh pengaruh dan diam saja saat pendukungnya ini melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa, yang kalau boleh saya bilang dalam sebuah bangsa seperti Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, itu adalah satu kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah dibuka sama sekali. Kita sudah akan tahu bahwa Demokrat pasti akan menarik dukungannya dan pilih merapat ke Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Semakin jelas bahwa pemilu di 2024 nanti hanya akan ada 2 paslon saja, di mana nanti calon dari Demokrat, yaitu AHY, akan merapat kepada Ganjar Pranowo dari PDIP, dan calon dari Nasdem akan merapat ke Prabowo. Tapi akankah calon tersebut Anies Baswedan? Mari kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mungkin kalian berpikir bahwa Denny Darko ini tidak mendukung demokrasi dan malah mendukung pemerintah yang menjegal salah satu paslon tertentu atau mendukung sebuah upaya melanggengkan kekuasaan dan melawan demokrasi yang harusnya dilakukan 5 tahun sekali. Saya katakan hal itu tidak benar karena demokrasi itu sendiri harus menemukan bentuk yang khas. Dan jika demokrasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang memang fair seperti yang diinginkan, maka bagaimana ini akan fair jika ternyata salah satu dari calon presidennya ini bukan merupakan kader dari sebuah partai, bahkan dianggap oleh beberapa kelompok sebagai orang atau tokoh yang oportunis dan rela untuk menunggangi siapapun yang memungkinkan dia untuk memperoleh pengaruh dan diam saja saat pendukungnya ini melakukan sesuatu yang memecah belah bangsa, yang kalau boleh saya bilang, dalam sebuah bangsa seperti Indonesia yang penuh dengan kemajemukan, itu adalah satu kotak Pandora yang seharusnya tidak pernah dibuka sama sekali. Maka kita akan melihat bahwa pertemuan antara AHY dan Mbak Puan ini akan bisa memupus permusuhan yang pernah ada. Sebuah sejarah yang akan menjadi tonggak sejarah, seperti bersatunya Prabowo dan Sandiaga Uno masuk ke dalam pemerintahan yang memupus perseteruan yang pernah ada. Dan dari sini kita akan melihat bahwa persatuan yang sebenarnya adalah persatuan yang kita akan lihat sebentar lagi. Dan ini juga merupakan hasil dari desakan Partai Demokrat kepada PKS dan Nasdem yang tak kunjung mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di 2024 nanti. Yang ya kalau menurut keinginannya Demokrat tentu saja harus mengusung AHY sebagai calon yang terbaik yang saat ini sangat mungkin untuk bisa menemani Mas Anies dan memperoleh kemenangan dalam pemilu 2024 nanti. Tapi apakah itu pula yang ada di pikiran PKS dan Nasdem? Yang saya pikir untuk mereka bisa berjaya dan menang, maka mereka harus bisa menggembosi pemilih yang akan memilih Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Dan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang juga di dalamnya pasti ada kaum Nahdlin di sini. Maka mereka lah sebenarnya yang menjadi tujuan yang akan diakuisisi kalau menurut versi Nasdem dan PKS ini tadi. Tapi apakah mungkin NU yang mereka ini sebenarnya terpecah menjadi 2 partai, tapi sama-sama sami awatona akan mau bergabung bersama dengan Nasdem dan PKS? Kita sudah tahu bahwa PKS dan yang bukan PKS, P3, Muhammadiyah, dan NU, dalam PKB tentu saja, ini seperti minyak dan air yang gak mungkin untuk dipersatukan. Kebiasaan oknum PKS yang bid'ah-bid'ahkan yang bukan PKS tentu bukan perkara sepele yang akan bisa diterima begitu saja. Nah, sedangkan jika hanya mengandalkan pendukung mereka sendiri, maka mereka jelas tidak akan bisa memenangi pemilu ini mau berapa putaran sekalipun. Terutama daerah Jatim dan Jateng yang mayoritas dikuasai oleh umat NU yang memang dari dulu terkenal tegak lurus terhadap apa yang disampaikan oleh kiai mereka. Nah, sedangkan AHY sendiri memiliki kepentingan untuk dicalonkan menjadi cawapres agar dirinya memiliki paling tidak kotel efek dan bisa menaikkan posisi Partai Demokrat yang selama ini selalu udah dan jauh sekali dari masa lalunya sebagai the ruling party yang selama 10 tahun memenangi pemilu
di Indonesia. Dan saya pikir itu pula tujuan Partai Demokrat mengusung putra mahkota AHY. Padahal sebenarnya mungkin masih banyak kader yang lain yang lebih senior dan lebih mumpuni untuk menjadi ketum di Partai Demokrat ini. Sedangkan Anies dan AHY itu tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Karena pemilihnya akan sama dan tidak akan mengambil pemilih atau menggembosi lawan karena mereka tentu saja tidak akan mau memilih AHY. Beda dengan kalau mereka berhasil membujuk Bu Khofifah, Sandiaga Uno atau Pak Mahfud MD untuk menjadi calon wakil presiden mereka. Dan saat ini dalam kegamangan mereka tak kunjung juga menemukan calon wakil presiden yang mereka harapkan. Jika nanti sampai AHY ini tidak dijadikan calon wakil presiden, tidak usah bertanya kepada seorang pengamat politik, nggak perlu bertanya kepada Profesor Effendi Ghazali atau menelpon menanyakan hasil survei kepada Mas Toto. Kita sudah akan tahu bahwa Demokrat pasti akan menarik dukungannya dan pilih merapat ke either Prabowo atau Jokowi. Tetapi mengingat bahwa pertemuan antara AHY dan Mbak Puan yang telah terjadi, kita akan tahu kemana Demokrat akan merapat. Dan bohong jika Demokrat di sini tidak melihat masa depannya yang akan sirna karena dia sudah mendapatkan wake up call. Tentu saja dia tidak ingin dihabisi seperti Nasdem saat Johnny G. Plate ditangkap. Pencopetan Partai Demokrat seperti yang dikatakan oleh Gus Romi adalah bahaya yang bukan laten lagi dan benar-benar ada di depan pagar rumah mereka. Apakah mereka akan begitu saja membiarkan kerja keras mereka selama berpuluh tahun hilang hanya karena kalah bercatur politik di pemilu 2024 ini? Apakah Demokrat akan rela di Johnny G. Platekan seperti Nasdem? Maka kita akan tahu bahwa jika Demokrat di sini menarik dukungannya, maka kekuatan yang dimiliki oleh koalisi perubahan ini akan jauh dari cukup. Dan bisa dipastikan koalisinya, kalau kata almarhum Mas Didi Kempot, akan ambiar. Koalisi akan buyar, maka akan sulit untuk mengajukan Anies Baswedan mendaftar di Oktober nanti untuk menjadi salah satu paslon melawan dua paslon lain yang jelas lebih perkasa beradaannya. Maka saya akan lihat bahwa Pak SBY dan AHY ini akan tidak perlu juga berpikir panjang dan mengetahui bahwa pilihan yang akan mereka ambil adalah pilihan yang seperti tadi saya sampaikan dan juga disampaikan oleh para pengamat politik dan juga pemilik perusahaan survei politik yang saat ini ada. Terlalu riskan untuk diteruskan. Dan lagi pula dengan kenyataan bahwa AHY ini akan sangat mungkin berpotensi menjadi seorang pahlawan nasional, seorang bapak pemersatu bangsa jika dia berani untuk keluar dari koalisi perubahan. Mengapa seperti itu? Silahkan tonton video saya yang berikutnya dan kita akan mengetahui bahwa AHY di sini akan berperan penting untuk membalikan keadaan dan mengangkat Partai Demokrat menjadi ruling party kembali mungkin dan mengetahui bahwa menjadi oposisi bukanlah pilihan politik yang cerdas di Republik ini. Pahlawan pemersatu bangsa yang seperti apa? Pastikan kalian akan menonton di konten yang berikutnya. Sebelum itu, untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, harap menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan dan bagikan konten ini jika bermanfaat. Tapi yang pasti, pastikan kalian memilih calon yang kalian sukai. Jangan memilih paslon hanya karena kalian tidak ingin paslon yang lain menang. Karena mungkin kalian akan kecewa seperti saat Prabowo kemarin tiba-tiba merapat ke kubu pemerintahan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.